Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah seperti yang obrolan santai yang lalu, yaitu mengenai menghujat Roh Kudus dan murtad, ya. Nah, banyak orang Kristen yang bingung tentang menghujat Roh Kudus. Itu kita udah bahas yang waktu lalu di obrolan santai, bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Dan apa itu dosa yang tidak bisa diampuni? Ya, satu-satunya. Ya, berarti kan semua dosa yang lain bisa diampuni, hanya ini saja yang nggak bisa diampuni. Dan itu kan menimbulkan tanda tanya, apa itu dosa yang nggak bisa diampuni? Yaitu menghujat Roh Kudus. Tapi kemudian pertanyaannya kembali kan, apa arti menghujat Roh Kudus? Ya, menghujat Roh Kudus itu apa? Memaki-maki Roh Kudus atau melukai Roh Kudus begitu ya? Atau meninggalkan Roh Kudus, atau apa itu mengucap Roh Kudus. Nah, setelah kita bahas, mengucap Roh Kudus itu adalah satu-satunya dosa yang terbesar dan satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni, ya, yaitu menolak Yesus Kristus seumur hidup sampai mati. Ya, tadi saya ulangi, dosa satu-satunya yang nggak bisa diampuni adalah menolak Yesus Kristus seumur hidupnya sampai mati. Nah, jadi ini saya mau ingatkan, tolong mic-nya di mute dulu. Mungkin ada mic yang masih terdengar di telinga saya, supaya tolong mic-nya di mute supaya nggak mengganggu suara saya, ya. Jadi kembali lagi, menghujat Roh Kudus itu adalah satu-satunya dosa yang nggak bisa diampuni, dan satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Jadi ada orang yang memang menolak Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya, tapi kemudian di akhir kehidupannya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak termasuk menghujat Roh Kudus. Ya. Tapi kalau sampai detik kematian, dia tetap tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itulah menghujat Roh Kudus. Dosa yang lain semuanya bisa diampuni. Tapi kemudian ada orang bilang, wah enak ya kalau gitu, kita lebih baik dosa-dosa terus saja, ya, menikmati dosa senikmat mungkin, setelah itu baru menerima Yesus. Ya, kalau bisa. Dan jangan Anda berpikir bahwa Anda bisa menerima Yesus itu karena kemampuan Anda. Anda jangan berpikir bahwa Anda bisa menerima Yesus itu karena pilihan Anda, karena keputusan Anda, ya, karena kebebasan Anda. Tidak. Orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu juga adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena kemampuan Anda, ya, kehebatan Anda, ya, dan pilihan Anda. Itu sama sekali tidak demikian. Ya, yang benar itu adalah bahwa keselamatan itu adalah semata-mata karena anugerah Allah. Ya, ini sebagai satu pendahuluan untuk membahas mengenai apa itu menghujat Roh Kudus. Ya, jadi orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu juga adalah karunia Allah. Jangan saudara pikir
kita bisa percaya itu karena kehebatan kita atau kemampuan kita, sama sekali tidak. Itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai murtad. Ya, mengenai murtad. Nah, untuk murtad ini kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan. Ya, kita baca dari Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6. Ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 akan dibacakan oleh rekan kita Yusa. Silakan. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya. Ayat ini memang ayat yang menyeramkan, saudara ya. Menyeramkan, menakutkan, dan saya sendiri juga pernah membaca ayat ini dan saya juga merasa takut. Dan saya merasa mungkin saja saya bisa murtad seperti yang tertulis di ayat ini. Tapi apa itu murtad? Kembali lagi menjadi suatu pertanyaan kan, murtad itu apa? Apakah kalau kita setiap kali berbuat dosa itu kita murtad? Dan dosa itu kan bisa bukan hanya dosa aktif ya, tapi juga dosa pasif. Jadi seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, jika kamu melihat perempuan dan keinginanmu tergerak, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Berarti kan saya bisa, sewaktu-waktu saya bisa tertarik melihat perempuan dan saya bisa berzina dalam hati. Apakah itu saya berarti murtad? Ya, atau saya ada hukum lain misalnya mengatakan bahwa ada perkataan jangan membunuh, tapi kalau kamu membenci saudaramu, ya dan memaki dia ya, itu membenci dan memaki dia, maka kamu itu sudah harus dihukum sama seperti beratnya hukuman untuk bagi orang pembunuh. Nah, apakah kalau saya membenci saudara saya, berarti saya sudah murtad? Wah, berarti saya ini murtad bolak-balik dalam kehidupan saya. Mungkin dosa-dosa yang lain ya, misalnya sombong, munafik, ya, mungkin juga males, ya, nggak mau baca Alkitab atau tidak mau mengabarkan Injil. Oh, itu berarti saya sudah menghujat Roh Kudus itu kalau seperti itu. Kalau begitu bolak-balik saya kan murtad terus. Nah, tetapi di sini juga dikatakan suatu hal yang mengerikan di sini ya. Dikatakan di ayat 6 ini, namun yang murtad lagi, nah perhatikan ini, di Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, kembali lagi seperti tadi pertanyaannya, kalau begitu murtad itu apa? Dan dosa apa yang kita lakukan yang sampai kita menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum? Apakah kalau saya berdosa itu saya juga menghina lagi anak Allah di muka umum dan saya tidak mungkin dibaharui sekali lagi? Berarti itu tadi, kalau saya dosa tertarik pada perempuan, saya dosa membenci saudara saya dosa sombong, saya dosa munafik, saya dosa males, ya, dan saya mungkin kurang menghormati orang tua dan sebagainya. Oh, itu semua menghina dan menyalibkan anak Allah. Berarti saya sudah tidak mungkin dibaharui sekali lagi.
Ya, berarti kita sudah pasti binasa ini. Karena di sini dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Berarti meskipun Anda mau bertobat pun, Anda tidak akan menerima anugerah keselamatan lagi. Karena Anda sudah menyalibkan lagi anak Allah bagi kita dan menghinanya di muka umum. Nah, ini bagaimana? Ini bingung ya kalau melihat seperti ini. Apa yang dimaksud dengan murtad dan siapa yang benar-benar murtad? Nah, ini kita harus mulai dengan yang namanya presupposisi dulu ya. Kalau kita tidak punya presupposisi yang benar, selalu kacau ya, dan selalu bingung. Seperti tadi kalau saya katakan misalnya apa itu artinya menghujat Roh Kudus, itu artinya adalah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Ya, sekali lagi mengucap Roh Kudus adalah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Berarti dosa apapun bisa diampuni dong. Memang iya. Coba kita lihat penjahat yang di samping Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalib. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada penjahat itu, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa sekali kan? Padahal itu penjahat yang amat jahat. Orang yang di hukuman salib itu pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah divonis hukuman salib ini adalah orang-orang yang dianggap paling jahat, melakukan kejahatan yang amat jahat. Ya, dan kejahatan yang amat jahat itu pun Tuhan Yesus berkata kepada penjahat itu, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa sekali. Ya, jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kecuali tadi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Nah, sekarang berarti ada kalau murtad ini tidak bisa dibaharui sekali lagi, berarti ini juga termasuk dosa yang tidak bisa diampuni kan? Yang murtad lagi ini. Nah, bagaimana menjelaskan ayat ini? Ya tadi yang saya bilang tadi, mari kita melihat satu hal yang penting yaitu yang namanya presupposisi. Presupposisi. Nulisnya itu PRE ya, SU ya, CC. Ya. POSU CC ya, prisa ya, SUPOCC, presupposisi itu. Nah, apa itu presupposisi? Presupposisi itu kalau mau dibahasakan sederhana adalah praanggapan atau terjemahan lain adalah anggapan dasar atau terjemahan lain adalah prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar. Mungkin yang terakhir ini yang paling tepat ya. Jadi presupposisi itu adalah prinsip-prinsip dasar yang mendahului pengertian-pengertian kita. Ya, prinsip-prinsip dasar yang mendahului kebenaran-kebenaran yang kita percaya. Nah, itu adalah presupposisi. Nah, presupposisi kita yang saya ajak saudara adalah tidak terlalu rumit dan tidak terlalu panjang lebar, adalah kita bisa baca di Yohanes pasal 10. Ya, coba tolong dari Yusuf bisa bacakan Yohanes pasal 10 ayat ke 28 dan 29 ya. Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29, silakan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, ini adalah satu presupposisi yang kita harus pegang dalam kita percaya kepada Kristus. Dikatakan di sini bahwa ini perkataan Kristus ya, Yohanes 10 ini ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa hidup yang diberikan kepada mereka itu adalah orang yang mau percaya kepada Kristus dan mengikut Kristus, yaitu yang diberikan apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti apa? Ya hidup yang selama-lamanya bersama dengan Allah. Ya, berdamai dengan Allah. Ya, selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan hanya hidup selama-lamanya. Kalau hidup selama-lamanya di neraka pun juga hidup selama-lamanya. Tapi hidup selama-lamanya berdamai dengan Allah di dalam kekekalan. Ya, berelasi dengan Allah di dalam kekekalan. Ya, nah itulah hidup yang dimaksud hidup kekal. Nah, dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Bukan sementara saja. Ya, bukan selama dia setia, tidak. Sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini jaminan bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia akan selamat selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, artinya tidak ada yang dapat menggagalkan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Tidak ada yang bisa menggagalkan satupun. Ya, jadi kalau orang bilang, oh hati-hati kamu, kalau kamu tidak setia, kamu murtad, kamu akan kehilangan keselamatan. Nah, kalau kehilangan keselamatan kan berarti jaminan Tuhan Yesus ini tidak terjamin. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tidak benar, karena mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Itu kan berarti gugur perkataan Tuhan Yesus ini. Berarti mereka itu bisa binasa kalau mereka murtad. Tapi di sini kan tidak ada, dikatakan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan hidup yang diberikan adalah hidup kekal, bukan hidup sementara. Ya, dan seorang pun tidak bisa merebut mereka, tidak ada yang bisa menggagalkan, siapapun tidak ada yang bisa menggagalkan, termasuk iblis, termasuk mungkin pengikut-pengikut iblis, ya, termasuk diri kita sendiri, itu tidak bisa melepaskan diri kita dari tangan Kristus. Ada orang yang bilang, ya memang orang lain kalau mau merebut dari tangan Kristus tidak bisa, tapi kalau kita sendiri mau keluar dari tangan Kristus, nah itu kita bisa katanya. Oh, itu logika yang salah ya, tidak mungkin bahwa orang lain yang mau merebut kita dari tangan Kristus tidak bisa, tapi kita sendiri kalau mau keluar sama Kristus dibiarkan keluar gitu aja. Dibiarkan lepas begitu aja dan dibiarkan binasa. Itu suatu logika yang enggak benar. Itu cacat logika ya. Karena musuh aja dari luar enggak bisa merebut kita, kok kita sendiri mau keluar dibiarkan sama Kristus. Konyol banget kan. Kalau kita sendiri mau keluar ya Kristus pasti juga menggenggam kita dan akan lebih keras genggamannya untuk kita tidak bisa lepas. Masa kalau kita mau lepas, Kristus bilang ya sudah silakan, kamu mau pergi ya pergilah, nah, gitu kan tidak. Ya, lalu ayat 29 itu jaminan yang kedua. Ya, jaminannya bukan hanya yang pertama ayat 28 tapi ayat 29 dikatakan kalau 28 tadi aku memberikan hidup yang kekal, kalau 29 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Nah, jadi ternyata kita bisa sampai kepada Kristus itu juga karena pekerjaan Bapa yang memberikan setiap orang yang mau mengikut Kristus itu kepada Kristus. Ini juga suatu hal yang merupakan jaminan luar biasa bahwa kita bisa datang kepada Kristus itu karena Bapa yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga kita boleh datang kepada Kristus. Itu bukan inisiatif kita.
Lalu dikatakan Bapa yang memberikan mereka kepadaku itu lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wah, ini jaminan kedua ya. Jaminan yang pertama tadi adalah Kristus sendiri yang memberikan hidup yang kekal dan tidak ada yang bisa merebut dari tangan Kristus. Dan ini Bapa yang di surga ya, lebih besar dari siapapun, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Ini double garansi. Kalau nanti dengan Roh Kudus tentunya triple garansi. Wah, kurang apa lagi jaminan keselamatan bagi orang percaya? Nah, lalu kita kembali lagi ke murtad tadi. Ya, jadi kalau kita sudah benar-benar percaya bahwa jaminan keselamatan ini adalah jaminan yang terjamin dan tidak meragukan, maka arti murtad di sini tentunya tidak termasuk orang yang menerima anugerah keselamatan. Yang dimaksud murtad di sini adalah tidak termasuk orang yang diberi hidup yang kekal oleh Kristus. Karena kalau dikatakan diberi hidup yang kekal, dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Tidak ada seorang pun yang bisa membinasakan. Tidak ada orang yang bisa membuat dia kehilangan hidup yang kekal. Tidak ada. Ya. Lalu kalau begitu apa arti murtad di sini? Nah, untuk mengerti ayat ini kita harus menafsirkan dengan hati-hati, ya. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan ayat kembali ke Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Jadi pertama-tama ayat ini adalah mengenai orang yang katanya diterangi hatinya, ya, pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini adalah orang yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kerohanian. Ya, jadi saya ulangi, dikatakan di ayat 4, pernah diterangi hatinya, pernah mencap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yaitu orang-orang yang pernah terlibat, saya katakan terlibat ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan rohani. Ya, pelayanan kerohanian. Lalu mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi mengecap firman ya berarti dia juga menikmati pemberitaan-pemberitaan firman, ya, dan dia juga mempunyai karunia-karunia, ya, karunia-karunia Roh Kudus, ya. Nah, lalu murtad lagi. Jadi pengertian yang kemungkinan pertama adalah orang ini adalah orang aktivis kerohanian, tapi kemudian dia meninggalkan pelayanannya. Nah, ini yang disebut murtad di sini berarti dia berbalik tidak melayani. Lalu dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Jadi orang ini sebenarnya dari awalnya tidak pernah menerima anugerah keselamatan. Ini menurut tafsiran pertama. Ya, saya tidak mau panjang-panjang dalam menjelaskan kemungkinan penafsiran. Nah, sekarang penafsiran yang kedua. Saya lebih condong untuk memilih nanti penafsiran yang penafsiran yang kedua ini ya. Yaitu artinya apa? Artinya memang orang ini kalau benar-benar dia seorang anak Tuhan, ya, dia benar-benar sudah mengalami hidup bersama dengan Kristus, lalu dia benar-benar murtad lagi, yaitu meninggalkan Kristus seumur hidupnya sampai mati. Ya, jadi yang dimaksud murtad ini yaitu tadi menolak Yesus Kristus seumur hidup sampai mati. Jadi memang dia tidak pernah mengalami kelahiran baru. Dia
seandainya dia pernah mengalami kelahiran baru dan dia kemudian meninggalkan Kristus dan tidak lagi mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sampai mati, ya dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Tapi kan berarti kalau seperti itu, berarti kan bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus tadi, bahwa orang yang sudah diberi hidup yang kekal tidak mungkin murtad. Maksudnya tidak mungkin kehilangan keselamatan. Tapi ini kok bisa ada orang yang sudah menerima hidup kekal kok bisa murtad? Nah, jawabannya adalah ini adalah sebetulnya kalimat pengandaian. Pengandaian. Kalimat pengandaian yang tidak pernah terjadi bagi setiap anak Tuhan yang sejati. Ya, jadi saya ulangi, kalimat pengandaian yang tidak pernah terjadi kepada anak Tuhan yang sejati, yang benar-benar anak Tuhan. Jadi dengan kata lain, anak Tuhan itu tidak mungkin bisa murtad. Seandainya, nah ini kan kata seandainya dia benar-benar murtad, ya pasti dia memang kehilangan keselamatan. Benar-benar murtad itu artinya tadi itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati, ya pasti nggak selamat. Tapi masalahnya ini pengandaian saja yang tidak pernah terjadi. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah kalimat pengandaian yang tidak pernah terjadi? Kita perhatikan di ayat 9. Ya, nah, jadi kita tadi kan sudah baca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini. Sekarang kita baca Ibrani 6 ayat yang ke-9. Silakan dibacakan. Ibrani 6 ayat yang ke-9. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Yes. Nah, perhatikan di sini ya. Ini menjawab, ayat 9 ini menjawab semua pertanyaan yang membuat kita ragu-ragu di ayat 4 sampai 6. Ya. Ayat 9 ini sekali lagi dikatakan apa? Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi ayat 4 sampai 6 ini sebetulnya tidak termasuk golongan kamu. Ya, kamu yang dimaksud di Ibrani 6 ayat 9 ini. Ya, perhatikan saya ulang lagi kalimatnya ya. Hai saudara-saudaraku yang kasih, sekalipun kami berkata-kata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Nah, apa itu sesuatu yang lebih baik? Sesuatu yang lebih baik itu dikatakan yaitu yang mengandung keselamatan. Berarti dengan kata lain, apa yang dikatakan di ayat 4 sampai 6 itu tidak termasuk kamu. Ya, dikatakan kamu memiliki sesuatu yang lebih baik daripada ayat 4 sampai 6. Kamu bukan termasuk golongan ayat 4 sampai 6 yang tadi itu murtad lagi. Kenapa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang tidak termasuk ayat 4 sampai 6? Karena kamu memiliki yaitu mengandung apa? Keselamatan. Sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Berarti orang yang sudah memiliki keselamatan tidak mungkin murtad lagi. Itu kesimpulannya. Kalau kita lihat di ayat 9 itu. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang sejati itu tidak mungkin murtad lagi. Ya, jadi itulah penjelasan dari ayat 4 sampai 6. Jadi kalau kita sudah simpulkan bahwa orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu tidak mungkin murtad lagi, itu baru sinkron sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus di Yohanes 10 ayat 28 dan 29 tadi. Bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang lebih besar daripada semuanya, ya,
dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Oke, itu penjelasan saya. Jadi menghujat Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak pernah menerima anugerah keselamatan. Dan orang yang disebut murtad ini juga adalah orang yang sebetulnya tidak pernah, kalau memang yang dimaksud murtad itu adalah meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dia dari dahulunya memang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, orang-orang seperti ini itu mirip seperti yang pernah saya juga paparkan di Matius 7 ayat 22 dan 23. Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku sudah banyak melakukan mujizat demi nama-Mu? Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang melayani di bidang kerohanian, aktivis di bidang kerohanian, tapi dia tidak pernah menerima anugerah keselamatan. Dia tidak pernah berelasi dengan Allah yang benar. Yang benar-benar benar. Nah, kiranya ini boleh memberkati kita semua sebagai suatu pendahuluan sebelum kita masuk ke tanya jawab. Silahkan. Oke. Terima kasih Pak Andi penjelasannya. Buat teman-teman, buat para pendengar semuanya yang mau bertanya, Anda bisa langsung lewat WhatsApp di 081 357 90 1628. 081 357 90 1628. Bisa juga lewat YouTube ya, di kolom chat di YouTube channel Stris Spasi Ngagel, STRIS Spasi Ngagel. Dan buat teman-teman yang lain juga Anda bisa lihat live-nya di YouTube juga di Stris Spasi Ngagel. Ada yang bertanya di WhatsApp dari Jeti. Ya. Bukankah semua manusia adalah ciptaan Tuhan? Jadi pasti mendapat kasih karunia dan anugerahnya dong ya. Tapi ada yang menerima dan ada yang menolak. Ini pun berupa anugerah Tuhan semata. Atau saya salah mengerti? Ini dari Jeti. Karena Tuhan memilih yang akan dianugerahi keselamatan dan kasih karunia-Nya. Jadi ada yang tidak dipilihkah oleh Tuhan? Terima kasih banyak. Iya. Ya, halo. Boleh jumpa lagi dengan Jeti ya. Ya. Ya, ini teman lama saya ini. Jeti ini. Oke. Jadi apakah Tuhan itu memang memberi anugerah kepada semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja yang diberi anugerah oleh Tuhan begitu. Jawaban singkatnya adalah Tuhan memang tidak memberi anugerah kepada semua orang. Ya. Nah, kalau begitu kan kasihan dong orang-orang yang tidak diberi anugerah itu. Kan Tuhan juga pilih kasih dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini memang selalu perdebatannya selalu masalah seperti itu ya. Ini sebetulnya pengertian seperti ini harus didasari oleh pengertian tentang kondisi manusia yang berdosa. Ya, jadi sebetulnya semua orang itu seharusnya binasa. Sebenarnya. Karena apa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan sudah dalam keadaan putus hubungan dengan Allah. Ya, itu Alkitab yang mengatakan, itu bukan saya ya. Jadi semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan kemuliaan Allah. Dan dalam keadaan terhukum atau terkutuk, dan dikatakan upah dosa itu adalah maut. Ya, itu perhatikan, upah dosa adalah maut, dan maut ini sudah menjalar kepada semua orang. Ya, coba tolong bisa bacakan ya untuk kita semua dari Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Ya, Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut.
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yes. Nah, perhatikan. Maut sudah menjalar kepada semua orang. Ya. Dan semua orang sudah berarti sudah terkontaminasi, ya, dan dalam keadaan terhukum karena upah dosa adalah maut. Coba tolong dibacakan Roma 6 ayat 23 yang A saja, bagian kalimat pertama saja. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Jadi semua manusia seharusnya binasa, ya. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang dipilihnya. Nah, itu adalah namanya hak prerogatif daripada Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan mau pilih, Tuhan tidak mau pilih pun juga enggak apa-apa. Tuhan mau pilih semua itu juga haknya Tuhan, atau Tuhan tidak mau pilih semua itu juga haknya Tuhan. Itu namanya prerogatif, ya. Dan Tuhan mau pilih itu kan sudah bagus. Sebetulnya kalau Tuhan tidak mau pilih apa-apa, ya semua binasa. Karena semua orang yang dalam keadaan terkutuk oleh maut ini, itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Semua orang yang sudah terkutuk akibat dosa itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan siapa orang-orang yang Dia pilih. Ya, coba kita lihat dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya, ini menjadi suatu doktrin pilihan ini ya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan ini sebagai pendahuluan saja. Untuk Anda mau belajar lebih dalam lagi tentang pengertian doktrin pilihan, harus ikut pelajaran-pelajaran mendasar doktrin Allah, ya, doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, ya, dan doktrin Roh Kudus. Nah, itu kita baru bisa memahami dengan benar. Silakan. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Iya, dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti pilihan Allah itu tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Pilihan Allah tidak ditentukan oleh pilihan kita. Tapi pilihan Allah ditentukan oleh kedaulatannya. Karena sebelum dunia dijadikan, berarti sebelum saudara dan saya semuanya ada, Tuhan sudah menetapkan pilihannya. Ini memang rahasia besar. Ini memang sudah istilahnya nggak masuk akal dalam pikiran kita. Kenapa Tuhan sudah menentukan pilihannya sebelum dunia dijadikan? Ya, karena memang di mata Allah tidak ada orang yang bisa memilih Allah. Ya, tidak ada. Karena apa? Karena semua orang lahir dengan keadaan terkutuk dan mati rohani. Dan orang yang mati rohani tidak mungkin bisa memilih Allah yang benar. Dia akan memilih Allah yang menurut dia benar. Tapi itu bukan Allah yang benar. Allah yang benar-benar Allah, bukan Allah yang ditentukan oleh manusia. Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Nah, itu. Oke. Jadi kalau Yeti masih penasaran, semester depan ikut stris ya. Oke, buat teman-teman yang ada di ini ya, Zoom juga kalau mau bertanya, mau live langsung juga bisa, atau mungkin by chat di Zoom juga bisa. Di WhatsApp sudah ada yang bertanya, Pak. Ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, Anda bisa bertanya lewat WhatsApp di 08135701628, 08135701628, atau bisa lewat YouTube ya, di YouTube channel Stris Spasi Ngagel. Stris Spasi Ngagel. Ini ada Theo ya, mau bertanya.
apa sudah ada contoh orang yang menghujat Roh Kudus di Perjanjian Lama? Dan yang Oh kedua, ya, sekedar pindah gereja dapat dipersamakan dengan murtad? ya Sekedar baik. gereja. Ini tadi pertanyaannya Theo sudah tadi pagi ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab lagi. Jadi apakah ada contoh Perjanjian Lama orang yang murtad? Ya. Nah, begini. Kalau kita membahas orang murtad itu kita agak sulit ya untuk menentukan orangnya, karena di Alkitab itu tidak pernah mengatakan orang yang pasti masuk neraka itu siapa, kecuali ada catatan yang jelas seperti Yudas itu Tuhan Yesus sudah mengultimatum beberapa kali bahwa orang seperti dia sebaiknya tidak lahir di dunia ini. Ya, dan Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, bukankah aku yang memilih kamu dari 12 orang ini, tapi salah satu dari kamu itu berasal daripada iblis. Nah, itu adalah si Yudas yang dimaksud. Ya, tetapi kalau di Perjanjian Lama itu juga hanya perkiraan saja. Tapi saya jawab seperti tadi pagi. Jadi orang yang nampaknya tidak selamat, saya tidak berani menghakimi pasti ya, tapi nampaknya kita mencatat itu adalah contohnya adalah seperti Saul. Ya, saya tidak sekali lagi tidak memastikan ya, tapi condongnya Saul itu kalau dilihat dari fenomenanya itu nampak bahwa dia itu tidak diselamatkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat perbedaan Saul dengan Daud itu bedanya sangat kontras ya. Itu contohnya misalnya waktu Daud berbuat dosa. Daud berbuat dosa sangat jahat sekali dan bahkan mungkin bisa diukur kejahatan secara moral antara Saul dengan Daud itu lebih besar dosanya Daud. Ya, Saul tidak pernah merebut istri orang rasanya. Seingat saya loh ya, Saul tidak pernah merebut istri orang. Kalau Daud ini jelas-jelas sudah sangat transparan sekali dia merebut istri daripada Uria dan ya dan Batsheba itu sudah miliknya Uria ya, istrinya Uria dan itu direbut oleh Daud. Oke. Ya. Nah, jadi tapi bagaimana Daud waktu berdosa dan waktu ditegur? Dia benar-benar menyadari keberdosaannya, dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dia minta ampun sama Tuhan. Nah, ini jadi menunjukkan Daud itu ada relasi pribadi dengan Tuhan. Dan Daud benar-benar menyatakan penyesalannya dan mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tapi bagaimana Saul kalau waktu dia ditunjukkan dosanya? Ya, itu salah satu contoh dosa Saul itu adalah dia berani memberikan persembahan pada waktu berani memberikan korban persembahan pada waktu menanti Samuel yang tidak datang-datang. Dan kemudian Samuel akhirnya datang dan Samuel marah sekali dengan Saul yang sudah berani melanggar satu peraturan atau wewenang untuk memberi persembahan, mengorbankan persembahan itu harusnya seorang imam. Dan itu Saul memberanikan diri memimpin korban persembahan itu. Nah, lalu waktu Samuel marah dan boleh dikatakan sampai menghukum Saul ya dengan kata-kata hukuman. Saul itu kemudian menarik jubahnya Samuel, kita bisa lihat nanti di Alkitab. Dan waktu itu Saul mengatakan apa? Saul tidak mengatakan, aduh Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu, ampuni aku menyesali, aku mau bertobat. Tidak. Tapi Saul mengatakan apa? Saul mengatakan, jangan tinggalkan aku. Waktu itu Samuel mau meninggalkan Saul. Jangan tinggalkan aku. Lalu jubahnya itu ditarik oleh Saul. Dan sampai lepas jubahnya itu. Dan kemudian Saul mengatakan begini. Jangan membuat aku malu atau aku dipermalukan di depan rakyatku.
Nah, ini yang diperjuangkan oleh Saul. Yang diperjuangkan oleh Saul bukan dia benar-benar menyesal dan datang kepada Tuhan. Dia tidak. Yang dia perjuangkan adalah gengsinya. Iya. Nah, lalu kita lihat juga perjuangan Saul, yaitu apa? Dia ingin membunuh Daud. Waktu dia masih jadi raja kan, keinginan Saul apa? Membunuh Daud. Kenapa mau membunuh Daud? Karena Daud adalah ancaman bagi kedudukan Saul. Jadi sebetulnya ambisinya Saul itu bukan ambisi bagi kerajaan Allah, tidak. Ambisi Saul itu adalah ambisi kedudukan dia. Untuk dia harus yang menjadi raja. Nah, ini kalau seperti ini, berarti menunjukkan Saul itu sama sekali tidak ada nilai rohaninya ya. Dalam kehidupannya dia tidak ada nilai rohani. Dia hanya memperjuangkan si akunya. Nah, itu mengerikan sekali dan itu memang bisa dibuat gambaran sampai hari ini ya. Banyak orang yang kita harus waspada ya, termasuk kita memeriksa diri kita sendiri. Kita ini melayani untuk orang menghormati kita, menghormati saya, atau orang menghormati Allah. Nah, itu mengerikan kalau sampai sudah bergeser dalam pelayanan. Kita sudah tujuannya bukan lagi untuk kemuliaan Allah, tapi adalah kemuliaan diri kita sendiri. Nah, itu sudah mengerikan dan kita kerjaannya adalah istilahnya menghancurkan orang-orang yang membahayakan kedudukan kita. Dan kita tidak rela kalau kedudukan kita diambil oleh orang lain. Nah, itu terus jadi pelayanannya adalah bukan pelayanan bagi Tuhan, tapi pelayanan bagi diri sendiri. Dan itu tipis membedakan antara pelayanan bagi diri sendiri dan pelayanan bagi Tuhan itu sangat tipis sekali. Lalu pertanyaan berikutnya kan bagaimana? Apakah kita kalau meninggalkan gereja itu sama dengan murtad itu ya? Ya. Betul ya? Ya, tidak, sama sekali tidak. Jadi kalau meninggalkan gereja itu tidak sama dengan murtad ya. Meninggalkan gereja itu kan sebabnya banyak. Bisa disebabkan karena kita ini tidak cocok di gereja itu dengan orang-orang di sekitar itu. Atau kita diusir dari gereja itu juga bisa. Atau doktrinnya bertentangan dengan apa yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya, dan gereja itu tidak mau menerima kebenaran yang kita saksikan kepada mereka malah mengusir kita dan sebagainya. Nah, itu banyak alasan, 1001 macam alasan kita meninggalkan gereja dan itu tidak bisa disamakan dengan murtad. Mungkin pendetanya yang maki-maki kita dan pendetanya yang mengatakan kamu kalau meninggalkan gereja ini kamu sama dengan murtad ya, kamu akan binasa, ya itu kan kata-kata dia. Ya, tetapi kalau dia yang ajarannya ngaco dan kita meninggalkan dia, ya berarti yang murtad kan bukan kita. Ya, nah, saya tidak mengajari orang untuk meninggalkan gereja dengan sembarangan, karena kalau kita sudah menjadi anggota satu gereja, seharusnya kita memang melayani di gereja itu dan kita menjadi saksi dan menjadi berkat bagi gereja itu. Tetapi kalau gereja itu sendiri tidak bisa menerima apa yang kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari benar-benar, dan kita mau membagikan kebenaran di gereja itu lalu kita ditolak dan kita diusir, ya sudah, kita memang tidak bisa memaksa keyakinan seseorang kan. Dan pendetanya juga kita sudah share kepada pendetanya bahkan mengata-ngatai kita bahwa ajaran kita sesat dan sebagainya. Ya kalau sudah digitukan mau apa lagi, kita kan tidak bisa mau menantang terus gitu. Ya itu nasihat saya. Baik. Oke, ada yang sudah bertanya juga di live chatnya YouTube ya, Theodore Nehemia. Pak Andi, mengenai murtad, pernah ada yang mengkaitkan murtad dengan KTP, meskipun agama di KTP-nya bukan lagi Kristen. Bukankah hatinya masih bisa saja percaya kepada Yesus? Oh, Gitu. baik. Jadi ya kalau masalah KTP itu sih kan hanya masalah formalitas saja. Saya juga tidak bisa menghakimi orang ya. Kita tidak bisa menghakimi orang dengan mengatakan bahwa orang ini pasti binasa dan orang ini pasti selamat. I don't know. Karena saya tidak tahu hati setiap orang.
Memang secara fenomena sih bisa kita berharap ya, secara fenomena. Misalnya kita benar-benar melihat pertobatannya yang sungguh-sungguh, ya, melihat pelayanannya yang luar biasa, dan buah-buah daripada pekerjaannya yang demikian menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi tetap kita tidak bisa melihat hati yang sesungguhnya dari orang tersebut. Ya, yang tahu cuma satu, yaitu Tuhan saja. Maka saya tidak bisa menentukan si A selamat, si B tidak selamat. I don't know. Seandainya dia mati dalam keadaan agama lain pun, yang bukan Kristen, tetapi saya juga tidak bisa menghakimi dia pasti binasa. Karena apa? Karena mungkin pada detik-detik dia sebelum mati, dia teringat kepada Injil yang pernah diberitakan kepada dia. Tapi dia selalu menolak. 10 detik sebelum dia mati, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sudah nafas-nafas terakhir dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia menerima Yesus dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kita mau menghakimi dia pasti binasa, kan juga tidak bisa. Kita nggak tahu pergumulan orang ini 10 detik sebelum kematian. Karena kalau 10 detik sebelum kematian dia menerima Yesus, Tuhan Yesus akan berkata kepada dia seperti penjahat yang di sampingnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, jadi ini adalah suatu anugerah Tuhan bagi mereka yang tadi itu mau menerima Yesus sebelum dia mati. Ya. Oke, sekali lagi buat para pendengar yang mau bergabung atau yang mungkin wah ini kalau lewat aplikasi putus-putus, Anda bisa juga lihat di live YouTube ya, di YouTube channel Stris Spasi Ngagel. Dan juga Anda bisa bertanya di live YouTube kami, atau juga bisa lewat WhatsApp di 0813 5790 1628 081 5790 1628. Juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di www.rmcsurabaya.net. Di WhatsApp ada yang bertanya dari Yudi Tama. Selamat malam Pak Andi, bagaimana kita bisa tahu kalau kita orang pilihan oleh Allah? Apa kriterianya orang pilihan Allah? Itu Pak. Baik, dari Yudi Tama ya. Ya. Oke. Saya jawab dengan singkat. Sebetulnya sederhana sekali untuk kita bisa mengetahui kita ini orang yang terpilih atau tidak. Yaitu saya akan balik bertanya, Anda sudah benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Atau Anda ini orang Kristen-Kristenan atau Kristen sejati? Anda ini sudah pernah mengalami pertobatan yang sejati atau hanya ikut-ikutan jadi Kristen? Anda ini orang sudah mengalami kelahiran baru atau Anda hanya ikut Kristen ini sebagai suatu agama atau tradisi saja? Nah, jika Anda benar-benar sudah mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan sejati, dan mengikut Yesus dalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka Anda adalah orang Kristen yang sejati. Dan kalau Anda orang Kristen yang sejati, Anda pasti selamat. Ya, saya akan bacakan satu ayat, ya, mungkin user yang bisa bacakan. Baik. Di 1 Yohanes, sebentar, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-13, silakan dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yes. Perhatikan. Jadi semuanya kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Nah, perhatikan. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini adalah suatu konfirmasi bagi setiap saudara dan saya yang benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
yang mengalami pertobatan yang sejati, mengalami kelahiran baru, mata rohaninya dicelikkan oleh Roh Kudus, maka supaya Anda tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi kita tidak perlu ragu-ragu ya dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sampai membuat kita ini percaya kepada Yesus. Jadi yang membuat saya percaya ini adalah bukan diri saya sendiri seperti tadi yang saya tegaskan. Kita bisa percaya itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan pilihan kita, itu bukan kemauan kita. Ya, karena apa? Kita semua ini sebetulnya sebelum ini adalah kita ini orang-orang yang mati rohani. Orang mati rohani itu tidak bisa memilih kebenaran dari dirinya sendiri. Tidak bisa. Dia akan memilih yang benar menurut dia. Bukan yang benar-benar benar. Tapi benar yang menurut dia. Dan benar menurut dia di dalam kebutaan rohani, dalam kedagingannya adalah benar di dalam kedagingan. Benar secara ukuran-ukuran manusiawi atau duniawi, tapi tidak benar menurut Allah. Pada saat kita bisa memilih yang benar-benar menurut Allah, itu adalah kasih karunia Allah yang sudah mencelikkan mata rohani kita dan memilih dengan tepat. Orang yang sudah dicelikkan mata rohaninya tidak mungkin akan memilih yang salah. Tidak mungkin akan memilih jalan yang sesat. Itu tidak mungkin. Nah, ini adalah satu kebenaran yang kita diberi pengertian seperti ini pun itu juga adalah anugerah Allah. Ya. Dari Zoom Pak ada yang bertanya ya, dari Johan Wei. Ya. Saat ini cukup banyak orang yang mengaku Kristen dan bahkan ada yang mengaku pendeta berpindah agama. Apakah mereka ini juga akan dipertahankan oleh Tuhan dan akan tetap mendapatkan keselamatan kekal? Yes. Nah, kembali lagi kan, kita tidak bisa menghakimi orang. Bagaimana dengan orang-orang yang ngaku dirinya pendeta lalu berpindah agama? Apakah mereka ini selamat atau tidak? I don't know. I don't know maksudnya begini. Saya tidak bisa tahu nasib hidupnya dia sampai mati bagaimana. Apakah sampai mati dia tetap menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai detik kematiannya? I don't know, karena dia belum finish. Dia belum selesai. Perjalanan hidupnya masih belum titik ya, masih koma ya, masih belum di end ya. Nah, di dalam keadaan dia yang masih dalam proses ini, saya tidak bisa menghakimi dia dan saya tidak bisa mengatakan bahwa orang ini pasti binasa. Ya, kecuali Alkitab sudah mengatakan itu, seperti tadi saya bilang Yudas. Kalau Yudas itu sudah pasti itu istilahnya dinyatakan oleh Alkitab ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan tentang Yudas gitu. Nah, jadi kalau saya yang sehari-hari sekarang ini I don't know. Tapi emang kalau lihat fenomenanya ya, orang yang meninggalkan Tuhan Yesus kan yang itu sebetulnya kan sepertinya orang murtad sepertinya. Tapi kan belum sampai di end. Ya, siapa tahu mungkin tadi seperti contohnya 10 detik sebelum dia mati. Dia menyesal karena sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dan dia waktu itu kembali kepada Tuhan yang benar. 10 detik sebelum kematian. Dia menyesal, dia bertobat, tapi tidak ada yang tahu. Karena itu dia lakukan di dalam hatinya dia. Dia sudah hampir mati, sudah megap-megap, sudah tidak bisa berbicara lagi, dan kemudian mati. Tapi dia mati sudah di dalam pertobatannya. Nah, itu kan tidak ada yang tahu, saudara. Siapa yang tahu? Siapa yang berhak menghakimi orang itu? Nah, itu yang saya mau sharekan. Ya. Oke. Dari live chat YouTube dari Diatur lagi, apakah Pak Andi Halim melihat ada hubungan korelasi yang begitu kuat antara Ibrani 6 ayat 4 dengan Ibrani 6 ayat 2? Seperti murtad sama dengan hukuman kekal. Oh iya.
Ya, jadi orang yang murtad itu adalah, sebentar saya coba lihat Ibrani. Ibrani 6 ayat 4 dan Ibrani 6 ayat 2. Ibrani 6 ayat 2 ya. Ya, saya mulai baca ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Ya, ini tentang ajaran yang ngaco ya, yang tidak kembali kepada kebenaran yang sejati, tapi mengungkit-ungkit masalah-masalah yang tidak prinsip. Ya, nah ini anjuran daripada penulis Ibrani untuk kita beralih kepada perkembangan yang seutuhnya ya, tentang ajaran iman Kristen yang seutuhnya. Tidak lagi membahas tentang perbuatan yang sia-sia ya, perbuatan-perbuatan lahiriah yang sia-sia. Seringkali yang diributkan itu adalah hal-hal lahiriah yang sia-sia. Dan Ibrani mengatakan kita lebih baik bicara tentang sesuatu yang lebih bernilai dan berarti, itu maksudnya. Jadi saya nggak tahu ini apakah bicara soal murtad. Menurut saya sih belum. Ini belum saya bicara kepada murtad, tapi menganjurkan ajaran supaya kita tidak mengajarkan hal-hal yang cuma aturan-aturan yang lahiriah saja, tapi kita kembali kepada kebenaran yang sejati, itu maksudnya. Oke. Dari Pak Theodor di live chat YouTube, tadi Bapak bilang orang yang menerima anugerah keselamatan tidak bisa murtad lagi. Bagaimana kalau anugerah keselamatannya adalah hasil upayanya dia sendiri? Apakah dia murtad? Ya, kalau anugerah keselamatan hasil upayanya dia sendiri, itu namanya bukan anugerah keselamatan. Itu adalah keselamatan rekayasanya dia sendiri. Dan keselamatan rekayasa dia sendiri adalah bukan keselamatan yang sejati, kan? Karena keselamatan yang sejati itu bukan karya manusia dan bukan upaya manusia, bukan hasil perjuangan manusia. Itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Only by grace atau grace alone. Nah, itulah. Ya. Kalau ada saudara yang mau tanya langsung di Zoom juga boleh ya. Zoom ini juga kesempatan kita bisa bertanya langsung. Ini ada Pak Yoga dari Jakarta ya. Saya juga sudah kenalan lama dengan Pak Yoga ini. Ya. Dan Pak Yoga seringkali mendukung juga kegiatan-kegiatan RMC. Oke. Di Zoom ini ada yang bertanya lagi dari Pak Johan. Ya. Andi, jika menghujat Roh Kudus adalah sampai mati, tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah berarti mereka yang tetap di luar kekristenan sampai matinya adalah termasuk menghujat Roh Kudus? Tepat 100 nilainya buat Pak Johan. Jadi orang yang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia memang di luar iman Kristen, sampai detik kematiannya dia tetap tidak mau menerima Yesus. Itu juga termasuk menghujat Roh Kudus. Ya, karena pekerjaan Roh Kudus itu begini. Jadi kalau saya mau tambahkan penjelasannya, pekerjaan Roh Kudus itu apa sih yang paling final? Pekerjaan Roh Kudus yang paling final itu adalah menyadarkan orang sampai dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu finalnya dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu menyadarkan seseorang sampai dia menyadari dosa-dosanya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau dalam kehidupan orang itu dia tidak pernah menyadari dosa-dosanya, tidak pernah memerlukan Yesus Kristus dalam hidupnya, dan dia merasa dia bisa sanggup berbuat baik tanpa Kristus, itu sama dengan penolakan kepada Kristus, dan itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Oke.
Oke, ini di WhatsApp banyak yang bertanya lagi Pak ya, ada Melani. Malam Pak Andi, mendengar penjelasan Pak Andi tentang Saul. Tadi saya Yes. mau nanya, Saul kan dipilih oleh Allah sendiri Pak, Ya, menjadi Raja Israel bahkan. Bagaimana betul. menurut penjelasannya Pak Andi Halim? Ya, Bu Melani ya. Jumpa lagi. Ini Melani yang di Solo ya mungkin ya. Ya, Oke. Tuhan memilih Saul itu adalah sebagai raja. Nah, perhatikan. Tuhan memilih Saul sebagai raja. Bukan memilih untuk dia menjadi orang yang diselamatkan. Nah, ini berbeda sekali. Memilih untuk suatu jabatan dan memilih untuk keselamatan itu ada perbedaan yang sangat jelas. Ya, klasifikasinya itu jelas ya, itu bukan untuk konteks keselamatan tapi untuk konteks menjadi raja. Nah, mirip seperti Tuhan Yesus juga memilih Yudas menjadi muridnya. Memilih menjadi murid itu tidak dijamin adalah memilih untuk diselamatkan. Jadi memang tidak harus dibedakan indikasinya. Pemilihan ini adalah pemilihan memang dalam konteks keselamatan atau memilih dalam jabatan untuk konteks jabatan atau tugas tertentu ya atau perjanjian tertentu. iya. Contohnya misalnya seperti bangsa Israel dipilih oleh Allah. Nah, bangsa Israel dipilih Allah ini sebetulnya tidak dalam konteks keselamatan kepada pribadi-pribadi orang Israel untuk diselamatkan. Tidak. Konteksnya tidak untuk keselamatan hidup kekal selama-lamanya, tidak. Tapi konteksnya adalah perjanjian Allah kepada umat Israel sampai menurunkan seorang yang namanya Mesias yang menjadi juru selamat dunia. Itu perjanjian Allah kepada umat Israel. Tidak dalam konteks Israel secara pribadi satu persatu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tidak. Alkitab juga berkata bahwa Allah memilih Israel, tapi tidak semua orang Israel diselamatkan. Iya. Oke. Oke, ini di Zoom sudah ada yang masuk lagi dari Pak Teddy Abadi. Pak Andi, jika ada orang yang bertanya apakah saya yakin masuk surga, apakah terlalu sombong di mata Tuhan kita mengatakan saya yakin? Iya. Ya, halo Pak Teddy. Ya. Ya, kita bersyukur ya boleh berjumpa di sini. Oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita terlalu sombong kalau mengatakan saya yakin saya pasti selamat. Itu begini. Kalau jawaban itu berasal dari kebenaran saya sendiri, itu berarti saya sombong. Ya, saya yakin saya pasti selamat. Itu adalah keyakinan itu berasal dari kebenaran saya sendiri. Karena saya merasa saya sudah hidup saleh, saya sudah berjasa kepada Tuhan, saya sudah melakukan banyak amal, ya, dan syarat-syarat beragama semua saya taati, berarti saya yakin saya pasti masuk surga. Nah, itu namanya kesombongan. Tetapi kalau keselamatan itu saya sadari itu bukan dari saya. Tapi keselamatan itu adalah justru anugerah Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya. Maka keyakinan saya bukan berasal dari kekuatan saya. Ya, kepercayaan saya bahwa saya pasti selamat itu adalah karena jaminan dari Tuhan, bukan dari saya. Maka saya justru harus mengatakan bahwa saya yakin saya selamat. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang mengatakan. Nah, tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan, kamu orang yang percaya akan diselamatkan. Pasti diselamatkan. Lalu saya misalnya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kok masih ragu-ragu. Aku tidak percaya dengan perkataanmu. Loh, itu kita malah tambah kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengatakan.
Berarti Tuhan Yesus bisa marahnya gini sama kita kan. Loh, kamu berarti nggak percaya dengan jaminan perkataan saya ya. Nah, gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus yang sudah mengatakan, jangan kita meragukan. Ya, kecuali tadi, saya nggak tahu saya ini benar-benar sudah bertobat atau belum. Saya nggak tahu bahwa saya ini orang percaya atau belum. Kalau Anda masih meragukan pertobatan dan percaya Anda, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, aku tidak akan sekali-kali menolak orang yang datang kepadaku. Ini jaminan yang daripada Tuhan. Semua orang yang mau datang kepada Kristus, Tuhan tidak pernah menolak. Karena apa? Orang yang mau datang kepada Kristus itu juga adalah suatu anugerah yang daripada Tuhan. Ya, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan sampai mau datang kepada Kristus. Ya, itu suatu hal yang kita justru harus percaya, tidak boleh meragukan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ya, jadi itu bukan kesombongan yang saya yakinkan diri kita, ya itu prestasi kita, itu kehebatan kita, itu kesalehan kita. Ya itu memang kalau seperti itu sih itu kesombongan. Tapi Tuhan tidak mengajarkan model kesombongan seperti itu. Tuhan justru mengajarkan, aku yang tidak layak ini, aku boleh menerima anugerah keselamatan, itu benar-benar adalah kasih karunia dan belas kasihan Tuhan bagi saya, orang yang berdosa dan tidak layak ini. Nah, itulah kebenaran yang sejati. Oke. Ini dari YouTube, ini sudah banyak yang bergabung juga ya. Ada Erni Ramli, ada Theodor, Ratna Wijaya, ada Bu Erni Ramli yang bertanya, selamat malam Pak Andi, gimana dengan orang yang belum pernah dengar tentang keselamatan atau tentang Yesus Kristus itu sendiri? Itu termasuk orang yang menghujat Roh Kudus? Thank you. Iya. Maksudnya belum pernah mendengar sampai mati gitu. Iya. Kalau belum pernah mendengar sampai sekarang dan kemungkinan 5 tahun lagi mendengar kan sudah tidak termasuk ini ya. Jadi kalau dimaksud orang yang benar-benar tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus sampai mati, apakah dia termasuk menghujat Roh Kudus? Saya masih memberikan tanda tanya. Apakah orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus sampai mati itu dia tidak mungkin dijangkau oleh Allah? Nah, karena banyak peristiwa yang terjadi, orang-orang yang belum pernah diinjili, tapi Tuhan bisa menyatakan kebenaran Injil itu kepada dia melalui tanda petik ya, hal-hal yang mujizat. Yang saya percaya Tuhan bisa melakukan mujizat itu. Tuhan bisa datang kepada dia dan Tuhan juga bisa menyatakan kebenaran Injil kepada dia. Dan dia akhirnya menemukan jalan keselamatan itu dalam hidupnya dia. Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi seandainya benar-benar tidak ada sama sekali pemberitaan tentang Tuhan Yesus dan tidak ada sama sekali juga mujizat yang Tuhan berikan kepada dia sampai dia bisa percaya, dan dia mati dalam keadaan sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu identik dengan dia menghujat Roh Kudus. Sebetulnya memang saya tahu pertanyaannya kan, masa itu salahnya dia? Dia kan memang belum pernah mendengar tentang Kristus, kok bisa dia akhirnya sampai binasa? Kan kasihan, dia kan tidak pernah mendengar. Saya percaya orang yang mati binasa itu, seandainya diperkenalkan Kristus, dia akan tetap menolak Yesus. Ya. Nah, ini presupposisi yang penting. Saudara jangan berpikir bahwa Allah itu bisa salah perhitungan. Allah tidak mungkin salah perhitungan. Allah sudah tahu apa yang paling tepat dan sudah tahu perhitungan yang tidak mungkin salah. Jadi kalau seseorang itu memang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak pernah mendengar sama sekali tentang Kristus, lalu dia mati dan binasa,
Itu kemudian apakah kemudian ada penyesalan? Waduh, tahu begitu dia waktu masih hidup diperkenalkan Injil, ya, dan siapa tahu dia bisa diselamatkan. Saya yakin itu tidak ada dalam rumus Allah yang sempurna. Karena Allah itu maha tahu, maha sempurna, perhitungannya tidak pernah salah. Jadi seandainya orang yang binasa itu masih diberi kesempatan lagi hidup, ya, dan diberi kesempatan mendengarkan Injil, ya, dia tetap akan menolak. Karena apa? Karena orang ini memang tidak mendapat anugerah untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Ya, sekali lagi, orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi itu karena dia sudah dicelikkan mata rohaninya. Dia sudah disadarkan akan keberdosaannya. Dia juga disadarkan bahwa tanpa Kristus dia pasti binasa. Nah, jadi orang bisa percaya itu kan anugerah, ya, bukan karena kemauannya sendiri. Jadi kalau dia tidak diberi anugerah itu, dia pasti akan menolak Yesus dalam hidupnya dia. Dia pasti akan lebih memilih jalan kebenaran menurut dia sendiri, bukan menurut Allah. Ya, makanya coba kita injili orang yang di luar kita. Banyak dari mereka yang mengatakan, saya tidak perlu percaya kepada Yesus. Loh, kamu kalau percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Saya tidak percaya bahwa kalau saya percaya kepada Yesus, saya pasti diselamatkan. Tanpa Yesus pun saya bisa diselamatkan. Nah, itu keyakinan mereka. Tapi orang yang mendapat anugerah daripada Allah, dia akan sadar, tanpa Yesus, dia pasti binasa. Ini orang yang sudah dicelikan mata rohaninya. Ya. Oke. Dari WhatsApp, Pak, ada Bu Febi. Selamat malam, Pak Andi. Saya mau bertanya. Gimana Kelihatannya ini dengan Pak orang... Febi, ini bukan Bu Febi. Oh, gitu ya. Febi C ya. Oke. Ya, oke. Silakan. Saya mau bertanya, gimana dengan orang yang terima Yesus sebagai juru selamat? Tetapi Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Maksud saya, percaya Yesus, tapi Yesus yang pemberi berkah dan kemakmuran. Apakah bisa dikategorikan orang yang diselamatkan? Terima kasih. Oh, ini dari Bu Erni. Pakai HP-nya Pak Febi. Oh, Bu Erni. Oh, itu istrinya Pak Febi. Oke. Ya, salam jumpa untuk Pak Febi dan Bu Erni. Apakah orang yang menerima Yesus itu benar-benar adalah sudah pasti Yesus yang benar yang dia terima? Jangan-jangan Yesus yang lain. Ya, jangan-jangan itu Yesus yang cuma pemberi berkat saja, bukan Yesus yang menjadi juru selamat. Oh ya, betul. Bisa juga orang menerima Yesus yang keliru. Bukan Yesus di Alkitab, tapi Yesus yang lain. Nah, ini bahaya ini kalau sampai orang menerima Yesus yang lain ini. Ya. Nah, di Alkitab memang dicatat ada Yesus yang lain. Yang bukan Yesus yang sebenarnya. Nah, jadi ini contoh misalnya banyak sekarang ditawarkan Yesus yang bisa membuat kamu kaya, Yesus yang membuat kamu sukses, Yesus yang membuat kamu makmur, Yesus yang membuat kamu sembuh dari segala penyakit, Yesus yang membuat kamu tidak bisa mati, ya toh? Yesus yang membuat kamu menjadi konglomerat dan sebagainya. Oh, banyak janji-janji mana Yesus yang seperti jin lampu Aladin, ya toh? Ya, pokoknya kamu minta apa saja pasti dituruti. Ya ini ya pasti bukan Yesus Alkitab, itu Yesus jin lampu Aladin. Ya. Nah, jadi kalau orang menerima Yesus jin lampu Aladin, ya itu berarti dia tidak pernah menerima Yesus yang benar. Itu menerima Yesus menurut versinya dia sendiri. Coba bisa dibaca dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Ini satu contoh
ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa ada Yesus yang lain ya. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, dan ada Injil yang lain. Ini adalah bukan Yesus yang sebenarnya. Ini bukan Roh Kudus yang sebenarnya. Dan ini bukan Injil yang sebenarnya. Itu semua Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Nah, kita ini kalau tidak hati-hati, ya, iblis sangat pintar membuat sesuatu yang mirip dengan aslinya. Ya, barang palsu selalu mirip dengan aslinya. Kalau kita tidak hati-hati, kita diperkenalkan Yesus yang berbeda dengan Yesus Alkitab. Hati-hati, saudara ya. Kita mungkin sudah menerima roh yang lain yang bukan Roh Kudus. Kita sudah menerima Injil yang lain, bukan Injil yang sesuai dengan Alkitab. Nah, itu berbahaya karena sekarang banyak kekristenan ini sudah campur aduk dengan perdukunan. Ya, maaf, saya harus jelas mengatakan ini. Ini bahaya besar. Kelihatannya Kristen, tapi perdukunan. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara ya. Oke, wah. Permisi, Pak. Mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, permisi. Silakan, silakan, Pak Aryo. Saya Aryo. Ya, Pak Aryo. Bagaimana kalau saya berpendapat gini, Pak? Saya perisa posisi keselamatan adalah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi manusia itu sudah nggak ada kaitannya sama sekali lah untuk ikut-ikut merekarka keselamatan dari orang lain. Bayangno, keselamatan orang tersebut sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Rasanya kita kerap kali kok ikut-ikut mereka-reka, menghakimi dan sebagainya tentang orang ini selamat, selamat saya enak dewi. Sebetulnya sudah tidak ada kaitannya lah kita ini untuk ikut bicara hal yang sudah ditentukan jauh sebelum dunia dijadikan. Ya, itu aja, Pak. Periksa posisi saya. Oke, bagus. Jadi saya langsung jawab. Oke, Pak Aryo, memang benar kita mengikuti periksa posisi yang Alkitab sudah nyatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang dan menentukan orang ini selamat atau tidak selamat karena I don't know, ya. Tapi memang Tuhan tuh memang memberikan kepada kita itu suatu kesaksian untuk meneguhkan bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah suatu kepastian, bukan sesuatu yang meragukan. Itu aja, dan kita tidak mau menghakimi orang, tidak mau menentukan siapa selamat, siapa yang tidak selamat, karena itu yang tahu hanya Tuhan saja. Ya. Dan juga Tuhan itu sudah menentukan seseorang jadi raja, misalkan Paulus, seseorang jadi Hitler, dan sebagainya. Seseorang ditentukan dicemplung ke neraka dan sebagainya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aryo yang sudah bergabung. Ini sudah mendekati jam 8 malam. Yes. Wah, ini offset kita Pak ya. Tapi menarik sekali perbicaraan kita. Sampai panjang. Masih banyak yang bertanya juga lewat WhatsApp. Tapi nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Boleh nanti diberikan kesimpulan dulu Pak di malam hari ini sebelum kita tutup dalam doa. Ya, puji Tuhan. Kesimpulannya adalah semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa percaya kepada Kristus, itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita belajar bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi pelebaran kerajaan Allah, karena hidup kita di dunia hanya sementara saja, dan hidup di dunia itu yang sementara untuk kita menjalankan misi kerajaan Allah, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami peroleh, kami tidak tinggal diam, tapi kami juga terus boleh memberitakan kebenaran kepada mereka yang belum pernah mengenal kebenaran, agar mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan sama seperti Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, semua itu hanya karena anugerah-Mu, semua karena belas kasihan-Mu, semua karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kami serahkan seluruh pendengar radio RMC, seluruh rekan-rekan yang mengikuti melalui Zoom, melalui YouTube, dan melalui aplikasi radio RMC. Tuhan berkati semuanya. Dan kami serahkan melalui radio ini juga, Tuhan pakai radio ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk mendengar Injil yang benar. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.